Ya, kembali lagi di So Jadi Pandit. Gua mau bahas review beberapa pertandingan yang berlangsung. Kita mulai dulu dari Premier League. Itu kemarin ada Spurs berhasil menang 1-0 lawan Burnley. Ini juga menjaga asa mereka untuk tetap berada di 4 besar. Walaupun Arsenal masih punya satu match cadangan. Kalau itu menang, mereka akan tergusur. Terus Aston Villa Crystal Palace 1-1, Leicester Watford 5-1, dan ini yang menarik, City West Ham 2-2 sama. Dan kalau kita lihat memang cukup mengejutkan ya. Di babak pertama 2-0 West Ham mampu unggul terlebih dahulu lewat 2 counter, tapi memang uh, dap, uh, akhirnya babak kedua mampu dikejar oleh City, dan ini membuktikan kembali City itu fokus sekali. Memang mereka benar-benar mengejar Premier League, memang karena satu-satunya kompetisi yang mereka masih bisa menjadi juara adalah Premier League, sehingga mereka mungkin tidak akan lepas Premier League lagi. Dan terbukti pada pertandingan kemarin bahwa 2-0 bisa langsung dibalikan 2 sama di comeback, maksud gue. Dan tanpa pergantian pemain, ini yang menarik ya. Pep tidak melakukan pergantian pemain pada pertandingan kemarin, dan kenapa orang bilang pelatih itu harus mengganti pemain. Buktinya Pep itu sering, bahkan bukan hanya pertandingan kali ini, mengganti hanya satu pemain, bahkan tidak mengganti pemain pun bisa. Kenapa lu harus ganti pemain kalau sistem lu ini sebenarnya berjalan? Karena kalau kita lihat City sebenarnya sistemnya berjalan pada pertandingan kemarin, cuman West Ham-nya memang mendapatkan 2 gol counter attack begitu cepat. Nah, City punya peluang untuk menyamakan, membalikkan keadaan, tapi penalti dari Mahrez itu gagal di menit 86. Jadi ya harusnya mereka bisa lebih mengamankan posisi mereka menjadi juara kalau Mahrez bisa mencetak gol. Tapi ini membuat poin mereka sementara itu hanya unggul 1 poin kalau Liverpool menang. Iya, nanti itu hanya unggul 1 poin, sekarang 4 poin. Jadi pertandingan terakhir harus menang City ya. Harus bisa babat habis lawannya nanti. Bentar gue cek, City itu ketemu siapa ya? City Aston Villa. Ya, Aston Villa. Mereka nggak boleh imbang, mereka nggak boleh kalah. Nah, itu catatan, dengan catatan Liverpool harus menang dua-duanya, baru mereka bisa menjadi juara Liverpool. Tapi kalau Liverpool seri aja satu kali, City yang akan juara. Terus kita ke Everton kalah lawan Brentford. Sekarang itu 16, praktis aman lah kalau menurut gue sih. Masih 2 match lagi. Terus kita ke La Liga. La Liga itu ada Barcelona imbang lawan Getafe. Memang dia sudah mengamankan peringkat 2 sementara. Madrid imbang juga lawan Cadiz. Ya, Madrid sudah juara praktis, tidak bawa Benzema, tidak bawa Courtois, tidak bawa Modric, tidak bawa siapa lagi, Alaba. Jadi ya mereka juga lepas ini game, karena Cadiz pun masih berjuang ya untuk keluar dari zona degradasi. Sehingga ya gua nggak tahu, mungkin Madrid juga ingin ya supaya Cadiz masih punya kan satu, gua nggak tahu ya. But yang terpenting adalah mereka bisa fit nanti pada saat final Champions League. Itu yang terpenting, mencadangkan pemain utama. Itu menurut gue keputusan yang sangat tepat dari Ancelotti. Dia memberikan kesempatan kepada Vallejo 3 pertandingan beruntun menjadi starter, walaupun mainnya di kanan kali ini gak ada masalah menurut gue. Dan ya ini hasil yang menurut gue tidak akan mengubah klasemen. Tetap akan Real Madrid peringkat 1 dan Barcelona peringkat 2, disusul oleh Sevilla di peringkat ketiga. Jadi gak ada masalah. Dan yang dari Madrid yang gue mau apresiasi adalah seorang Lunin ya. Bagaimana penampilan dia pada saat melawan Atletico dan pada saat pertandingan ini. Menurut gue dia menjadi salah satu pemain yang luar biasa, paling penting dari Real Madrid, dan membuktikan bahwa Lunin pun kalau dikasih kesempatan dia bisa perform. Dia nahan penalti loh pada pertandingan kali ini. Ini luar biasa untuk anak muda yang baru bermain 2 kali di La Liga musim ini, tapi kepercayaan dirinya. Lu kalau lihat Lunin pegang bola, dia benar-benar tenang, dia bisa bermain sebagai ball player, goalkeeper. Jadi menurut gue cukup luar biasa lah, harus diberikan kesempatan lagi memang. Kalau kita tanpa mendiskreditkan Courtois, karena Courtois one of the best goalkeeper, tapi
ya itu kembali lagi harus diberikan kesempatan lah. Mungkin pertandingan ini nggak penting dan sebagainya, Lunin harus bermain. Nah, kita kembali ke Serie A. Nah, ini yang seru. Serie A itu masih kita mulai dulu dari Inter. Milan kemarin itu menang 2-0 lawan Atalanta. Kita tahu Milan ini Inter. Nah, ini poinnya ini kan bener-bener beda 1 poin. Beda 2 poin. Jadi sangat ketat, sangat riskan kalau mereka tidak bisa menang. Dan kita tahu Atalanta musim ini dan musim-musim sebelumnya selalu menjadi giant killer. Tetapi memang Atalanta musim ini tidak sebagus pada saat ada Papu Gomez, pada saat Ilicic dan sebagainya. Tidak sebagus pada saat itulah, dan terlihat memang dari peringkatnya mereka peringkat 8 loh. Musim kemarin itu masih peringkat 4 loh. Mereka main Champions League. Musim kali ini mereka peringkat 8, bahkan Conference League aja nggak masuk. Nah, ini membuktikan memang performa dari Atalanta sudah menurun musim ini. Bukan dari sisi permainan tapi sisi kualitas pemain. Gue lihat tidak ada pemain yang memang menonjol seperti Papu Gomez dan Ilicic contoh di musim sebelumnya. Nah, Milan kembali lagi menunjukkan, kalau menurut gua 2 pertandingan ini kan Atalanta nanti lawan siapa? Sassuolo, Inter ketemu Cagliari dan siapa nanti? Ntar gue cek. Inter itu nggak terlalu berat kalau nggak salah deh. Match terakhir itu lawan Sampdoria. Ini bukan masalah permainan lagi kalau menurut gua. Ini masalah mental. Lu bisa nggak menang di pertandingan terakhir? Udah, itu intinya buat Milan, bahwa mereka sekarang sudah unggul 2 poin dari Inter. Yang harus mereka lakukan adalah menang. Udah, itu doang. Mereka nggak butuh main bagus, mereka nggak butuh main cantik, mereka nggak butuh menguasai pertandingan, mereka nggak butuh apapun. Mereka cuma butuh menang. Bisa nggak mereka kill the game di pertandingan terakhir? Itu yang penting buat Milan. Karena kalau itu bisa mereka lakukan, mereka akan bisa menjadi juara Serie A. Mereka akan bisa menjadi juara Serie A. Yang terakhir mereka dapatkan di 2010. Sudah 11 tahun lalu. Ya, kalau mereka bisa menjadi juara, ini akan menjadi history yang luar biasa, bahwa seperti tahun kemarin, cuman berbeda nasib. Tahun kemarin Milan menguasai Serie A sampai akhir paruh musim pertama, tapi di comeback oleh Inter, disalip oleh Inter di paruh kedua, dan Inter yang menjadi juara. Kali ini Inter yang berada di peringkat 1 semenjak paruh musim, tapi mereka tersalip oleh tetangganya Milan. Ini yang akan menjadi sakit hati double bagi Inter, bahwa mereka sebenarnya punya peluang paling besar untuk menjadi juara, tapi mereka lepas. Mereka beberapa kali tersandung melawan tim-tim lemah. Nah, ini yang menurut gua menjadi luka hati menurut gue untuk fans Inter, melihat AC Milan menjadi juara setelah begitu mendominasinya Inter di paruh pertama. Jadi pertandingan terakhir nanti adalah do or die untuk kedua tim. Ya, Inter akan melawan Sampdoria di kandang, dan AC Milan akan melawan Sassuolo di kandang Sassuolo. Sassuolo kita tahu selalu bisa memberikan kerepotan bagi tim manapun, bahkan tim besar. Nah, ini yang menarik. Ya, kita tunggu persaingan yang belum ketemu juaranya kan IPL dan Serie A. Serie A masih ditentukan sampai menit terakhir kalau menurut gue, bukan pertandingan terakhir lagi. Ini Premier League juga sama, harus ditentukan sampai pertandingan terakhir. Kalau Liverpool bisa menang nanti lawan lusa itu lawan Southampton, nah ini bakal seru di pertandingan terakhir. Tapi kalau mereka kalah, selesai. Mereka selesai kalau menurut gue ya. Jadi jangan sampai kalah atau seri lah di Liverpool. Oke, segitu dulu pembahasan review dari gue tentang beberapa match yang memang menurut gue cukup seru, melihat persaingan juara di Serie A dan juga IPL yang masih terbuka, masih sangat sengit ya istilahnya. Dan semoga gue sih menantikan pertandingan terakhir ini akan menjadi pertandingan yang dramatis. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.